Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jadi, konten ini adalah konten khusus lanjutan dari konten Metapen 101 yang selama ini masih masuk dalam series kuantitatif method. Jadi, dari mulai episode 2 sampai episode yang terakhir kemarin, episode 9 itu kan konten Metapen 101 membahas khusus kuantitatif method. Nah, setelah sudah dijabarkan semua oleh teman-teman Departemen Riset tentang kuantitatif method itu seperti apa aja, alangkah lebih baiknya kalau kita bedah apa yang sudah dipelajari dari konten-konten sebelumnya lewat review artikel penelitian yang udah ada. Jadi teori-teori yang sudah dijabarkan sebelumnya bisa lebih relevan lah ya, ini dipakai di mana, bagian ini dipakainya pas apa, dan sebagainya dalam penelitian itu gimana. Itu bisa kita implementasikan ke konten review ini ya. Jadi intinya ini adalah konten review dari apa yang telah kita pelajari dari materi-materi yang sudah dijabarkan sebelumnya. Oke, ini pertama saya ini ambil contoh artikelnya dari jurnal Sinta 2 ya. Ya sedikit trivia dulu ya. Kadang orang masih bingung bedanya jurnal sama artikel penelitian sama paper atau apalah itu apa gitu. Intinya tuh jurnal itu adalah majalah, majalah, majalah yang isinya memuat tulisan-tulisan ilmiah. Jadi kalau misal kalian di kampus dikasih tugas sama dosen, artikel kayak atau paper kayak dan sebagainya, itu resminya kalau mau dipublikasikan tuh dipublikasikan ke majalah ilmiah yang mana sering kita sebut sebagai jurnal ilmiah. Nah, jadi ya itulah bedanya jurnal ya sama artikel atau paper. Jadi ya jurnal tuh tempat publikasi aja, publikasi resmi yang eh, diakui sebagai tempat para peneliti menerbitkan hasil-hasil artikelnya di jurnal ilmiah. Nah, di Indonesia sendiri namanya jurnal ilmiah itu dibagi kualitasnya itu dibagi dalam beberapa kategori. Nah, di Indonesia nama kategorinya itu SINTA ya, Science and Technology Index. Itu apa namanya? Kategori untuk menentukan kualitas dari jurnal-jurnalnya. Ada berapa berarti? Ada 6, ada Sinta 1 sampai Sinta 6, itu berarti 6 kategori, yang mana semakin kecil angkanya, maka itu menandakan bahwa jurnalnya semakin baik kualitasnya. Nah, ini jurnal yang saya ambil ini yang jadikan contoh, yaitu nih, namanya Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. Ini adalah jurnal yang masuk kategori Sinta 2. Cukup bagus karena di Indonesia itu kategori Sinta 1, Sinta 2 itu tier lah, tier atas lah, top tiernya jurnal Indonesia. Bahkan kalau kalian bikin artikel atau paper yang bisa diterima, disubmit atau dipublikasi di jurnal kategori Sinta 1 atau Sinta 2, itu kalau kalian udah dapat LOA penerbitannya, terus disetorkan ke kampus, ya udah kalian lulus kuliah. Sekarang kan ada kebijakan gitu. Jadi nggak usah skripsi, nggak usah bimbingan skripsi dan apalah gitu. Cukup mengirimkan LOA penerbitan jurnal Sinta 1, Sinta 2 dari hasil artikel kalian, kalian udah lulus kuliah. Karena itu sudah membuktikan skill kalian dalam menjadi apa ya? S1 itu kan peneliti awal lah ya, yang masih menguji-uji teori si artikelnya. Itu berarti kalian udah teruji lah, karena seleksi jurnal Sinta 1, Sinta 2 itu kan cukup sulit. Nah ini saya lumayan hobi ya, karena ini biasanya kan mulai dari Sinta 2 itu jurnalnya bahasa Inggris semua ya. Ini alhamdulillah saya dapat yang versi Indo di jurnal ini. Ini kalau nggak salah itu dari UI jurnalnya yang terbit. Fakultas Ekonomi FEB-nya UI. Ini saya juga ambil yang paling terbaru ya, keluaran 2023 yang judulnya ini, Dana Desa dan Perkembangan Status Desa, Studi Kasus Kabupaten atau Kota di Indonesia. Oke, mulai dari judul ya.
Untuk judul artikel ilmiah itu nggak ada aturannya sebenarnya. Ya, aturannya paling PWB lah ya. Tapi itu nggak kaku-kaku banget. Namanya juga judul ya. Jadi bikinlah judul semenarik mungkin. Bahkan kalian kalau mau bikin judul kayak judul film itu juga boleh sebenarnya. Nggak kayak apa ya, nggak kayak LKTI. KTI kan biasanya kalau misal karya kalian apalagi bentuknya inovasi, itu judulnya biasanya di template-nya. Nama inovasinya apa, terus tidak dua, terus strength-nya inovasi kalian itu apa, atau kelebihan kelebihan inovasi kalian itu apa untuk mengatasi masalah apa dalam menghadapi kesempatan apa gitu. Itu biasanya kan gitu ya kalau di lomba-lomba kayak tulis ilmiah dan template-nya gitu biar jelas. Kalau ini enggak, terserah kalian mau nulis judul semenarik mungkin. Tapi biasanya kan anak-anak kuliahan mahasiswa itu biasanya pakai judul template ya. Pengaruh ini terhadap ini atau enggak analisis ini terhadap ini dan sebagainya itu judul-judul template lah ya. Ya boleh-boleh aja kalian kalau mau bikin judul template gitu, nggak ada yang melarang, cuma kan kurang menarik ya kalau dibaca. Ini pun ini apa ya? Judulnya kali ini Dana Desa dan Perkembangan Status Desa ini kan lebih kayak judul apa ya? Judul buku ini kayak gini kayak judul buku. Padahal analisisnya ini yang kalau saya baca ini ya sebenarnya judulnya bisa bisa aja kayak pakai judul template pengaruh dana desa terhadap perkembangan status desa. Itu bisa aja gitu. Cuma ini lebih disimpulin aja gitu ya. Jadi ya itu untuk judul ya, nggak ada aturan baku. Bahkan dituntut lah kalian dituntut untuk menulis judul penelitian yang semenarik mungkin. Bahkan kalau kalian baca artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal-jurnal internasional, apalagi jurnal Q1, jurnal Q2, itu judulnya menarik-menarik. Oke, itu aja ya trivia untuk judul. Terus di sini ada abstrak. Abstrak ya, kalian mungkin ya tahu lah ya. Abstrak itu bisa dibilang adalah spoiler. Spoiler dari penelitian kalian. Rangkuman lah ya, rangkuman. Jadi ya tergantung ketentuan jurnalnya mau membatasi abstraknya maksimal berapa kata dan sebagainya ya ntar diikutin aja karena setiap jurnal punya aturan penulisan masing-masing. Tapi intinya abstrak itu seperti saya bilang tadi adalah spoiler dari penelitian kalian. Mulai dari rangkuman latar belakangnya gimana, metodenya gimana, dan hasilnya, spill-spillan hasilnya itu gimana. Ya itu tiga bagian itu yang wajib lah ya. Ya misal kita contoh ambil dari sini aja nih. Pendahuluan itu kan biasanya latar belakang sama tujuan itu biasanya paling penting itu. Pendahuluannya di sini, nah ini nih dari sini. Pembangunan merupakan desa dan status desa masih terbatas. Nah ini pendahuluan bagian latar belakang sampai sini. Terus, nah ini tujuan. Penelitiannya bertujuan untuk memberikan bukti empiris Indonesia. Jadi habis ini oh ini dah metode. Jadi dari sini sampai sini itu adalah rangkuman dari pendahuluannya yang terdiri dari latar belakang sampai dan tujuan. Terus kalimat selanjutnya melalui penggunaan metode first different dengan data. Nah ini udah masuk rangkuman dari metodenya. Terus desa. Nah ini berarti oh ini hasil. Berarti dari sini sampai sini ini adalah rangkuman metodenya. Dan sini mesti hasilnya nih. Nah, ini ya kan hasilnya. Persoalan coefficient ini gimana? Oke. Ya jadi itu ya intinya abstrak adalah rangkuman dari hasil penelitian kalian, spoiler dari rangkuman spoiler. Ya, benar spoiler dari penelitian kalian karena fungsinya abstrak ini adalah untuk mempermudah pembaca artikel kalian untuk mengetahui sebenarnya secara garis besar artikel ilmiah ini isinya apa sih gitu kan nggak mungkin ya kita untuk mengetahui ini isinya apa harus baca dari awal sampai akhir kan capek ya gitu jadi ini abstrak ini fungsinya adalah yaitu rangkuman ini biar yang baca itu tahu ini yang membaca itu tahu dari awal artikel kalian itu garis besarnya bahas apa gitu makanya ada rangkumannya terdiri dari latar belakang metode apa namanya hasil hasil hasilnya juga harus di apa namanya spill. Nah abstrak ini ya karena namanya rangkuman lah ya ya mau nggak mau kan eh,
dibikinnya ya habis selesai penelitian ya. Jadi kadang saya heran ya kalau ada karya ilmiah tuh terus awalnya tuh free abstract gitu. Untuk pendaftaran free abstract itu kan aneh ya. Karena abstrak itu kan harusnya jadi kalau udah penelitiannya jadi, artikelnya udah jadi. Kenapa pendaftarannya syaratnya free abstract gitu? Kan aneh. Abstrak yang harusnya digarap di akhir, tapi kok jadi syarat pendaftaran? Itu aneh-aneh ya. Memang Indonesia itu aneh-aneh kalau tentang keilmiahan. Terus ini ya kata kunci ini ya untuk searching lah, kata kunci utama. Jadi kalau misal kalian um, nyari di situs-situs jurnal itu kan biasanya kalian searching pakai keyword ya, itu ya. Nah ini keywordnya ini berfungsi lah kayak ibaratnya apa ya, SEO ya. SEO-nya kalau di web-web itu kalau biasanya bisnis kan dioptimalkan SEO-nya agar kalau di searching itu bisa gampang muncul. Nah ini fungsinya kayak SEO lah, kata kunci di abstrak. Itu singkat aja buat abstrak ya, mungkin kalian juga udah tahu. Terus ini kita masuk ke bagian awalnya, pendahuluan. Pendahuluan kalau di artikel ilmiah itu ya isinya sebenarnya sama aja kayak KTI. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Ya tiga itu yang paling utama ya. Dan yang paling terpenting, yang namanya pendahuluan, itu harus menjelaskan apa yang kalian spill di judul. Oke, kita kembali lagi di judul ya sebenarnya. Nah ini, judul. Kita analisis di sini ada beberapa kata kunci di judul yang sudah ditetapkan. Kata kunci pertama itu dana desa, kata kunci kedua itu adalah status desa, dan kata kunci ketiga adalah ini ruang lingkupnya, kabupaten atau kota di Indonesia. Jadi latar belakang atau iya latar belakang di pendahuluan artikel ini harus menjelaskan ketiga kata kunci yang telah disebutkan di judulnya. Misal nih, dana desa. Sekarang dana desa itu perkembangannya gimana di Indonesia. Terus status desa. Sekarang status desa di Indonesia itu gimana-gimana aja. Terus ini studi kasus. Nah, ini juga dijelaskan kenapa ruang lingkupnya ambilnya kabupaten atau kota di Indonesia. Nah, itu bisa dijelaskan dalam pendahuluan, terutama di bagian latar belakang. Oke, kita cek ya. Ini harusnya ada nih. Perkembangan dana desa ini harusnya ada. Nah, ini dari awal kan bahas dana desa nih, sejarahnya dana desa itu bisa muncul gimana, aturan dana desa itu yang aturannya itu dari mana, terus nah ini nih perkembangan dana desa di Indonesia gini 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 gini. Nah, ada lah ya ini semua ada. Terus nah ini masih dana desa, desa. Nah ini tadi kan selain dana desa ada status desa. Nah, status desa ini diambil dari indeks pembangunan desa. Nah, ini kan jelaskan indeks pembangunan desa sekarang gimana, perkembangannya gimana, status desa ini. Nah, ini status desa di Indonesia itu sekarang gimana perkembangannya, ini dijelaskan juga. Karena latar belakang itu harus apa ya? Intinya itu data kalian itu jelas, argumennya itu ngalir, datanya jelas. Jadi usahakan adalah apa ya namanya? Grafik, diagram dan sebagainya itu disertakan lah minimal ya satu gitu. Ini kan salah satu contohnya lagi biar untuk memperjelas data kalian. Ya ini masih perkembangan status desa ya. Jadi IPD itu atau indeks pembangunan desa itu adalah yang menentukan status desa. Terus alasan mengapa ruang lingkupnya kabupaten atau kota itu yang di sini. Bentar, bentar. Nah ini nih ada nih. Nah ini dari sini berarti ya. Beberapa penelitian terdahulu tentang bangun desa, bla 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 bla. Lah, keterbatasan tersebut dari sisi jumlah sampel masih beberapa lokal banding provinsi mendengar kalkulator. Terus serta untuk mengetahui. Nah ini, kenapa penelitian ini mengambil ruang lingkupnya di kabupaten atau kota? Karena ada keterbatasan ini. Datanya masih ada di level provinsi di penelitian-penelitian terdahulu. Terus variabelnya masih ya minim lah ya. Akhirnya penelitian ini ingin menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu yang datanya itu masih ruang lingkupnya masih belum rinci gitu. Akhirnya di penelitian ini diperjelas, diperinci lagi lingkupnya, dikecilkan lagi ke tingkat kabupaten atau desa. Itu adalah alasan mengapa penelitian ini ambil ruang lingkupnya itu. Jadi ya terbukti lah ya seperti yang saya bilang tadi, ini semua dijelaskan semua di
latar belakang. Jadi kalau kalian mau bikin artikel penelitian, sekali lagi pendahuluan, terutama di bagian latar belakang itu adalah menjelaskan apa yang kalian spill, kata kunci yang kalian spill di judul penelitian kalian itu dijelaskan alasannya kenapa ada kata kunci itu. Intinya itu, ya ya itu. Terus apalagi nih? Oh iya tujuan penelitiannya kalian tahu lah ya tujuannya ini. Terus oh ini ada hipotesisnya terus ini. Jadi eh, seperti yang saya bilang tadi ya, tiap jurnal itu ada aturan penulisannya masing-masing. Nah, biasanya hipotesis ini tuh tercantum di tinjauan pustaka. Tapi di sini mungkin karena aturan apa namanya, aturan jurnalnya harus naruh di latar belakang, jadi taruh aja di sini nggak apa-apa. Nggak ada yang apa ya, nggak ada aturan baku. Semua ngikutin aturan masing-masing dari jurnal. Nah, jadi hipotesis utama, oh ya, seperti yang dijelaskan dalam konten metopen sebelumnya bahwa hipotesis dalam artikel ilmiah itu ada dua. Pertama itu adalah hipotesis penelitian dan kedua adalah hipotesis statistik. Nah, hipotesis penelitian itu adalah hipotesis utama yang mana ya ini yang tercantum di sini. Hipotesis utamanya adalah sampai desa sini. Jadi eh, hipotesis penelitian atau hipotesis utama itu biasanya disajikan dalam bentuk kalimat aja. Nih kalimat kayak gini, gitu. Kalimat aja gini. Sedangkan hipotesis statistik itu biasanya disajikan dalam bentuk ada kalau kalian apa ya di beberapa konten metopen one sebelumnya kan di spill tuh ada hipotesis nol atau hipotesis HO dan hipotesis alternatif atau HA. Nah, kalau ada hipotesis yang penyajiannya HA, HO kayak gitu, itu yang disebut dengan hipotesis statistik. Bedanya apa ya? Bedanya silakan kalian tonton konten metopen one sebelumnya itu sudah dijelaskan ya. Kalau nggak salah di konten yang episode 3 gitu, dijelaskan bedanya apa. Itu ya hipotesis. Terus ini ada apa lagi? Hipotesis ini. Ya, ini berikan. Oh, ini ada manfaat ya. Manfaatnya juga ada. Ya manfaat ini sebenarnya nggak wajib sih. Tapi kalau ada ya bagus. Ini manfaatnya ini ada berapa ini? Ada 3 manfaatnya. Kalian boleh masukkan manfaat itu. Oh ini kayak lebih lengkap ya ini yang terbelakangnya mencakup metode juga ya. Metode penerapangan. Nah ini sekalian saya spill aja ya di sini ya. Nah, biasanya kalau artikel ilmiah itu kan umumnya pendahuluannya itu ya intinya itu ada di latar belakang sama tujuannya ya. Metode itu baru di spill di nanti bagian yang bagian metode gitu. Tapi di sini sudah di spill ya mungkin karena aturan atau ada aturan sendiri di jurnalnya. Jadi di sini ya nih metodenya ini pakai regresi. Regresi itu ya kalau kalian apa nyimak konten terakhir konten manajemen 101 yang episode 9 yang judulnya analisis data itu kan ada metode regresi ya. Regresi itu dijadikan kalau hipotesisnya itu berupa asosiatif. Apa itu asosiatif? Hipotesis yang menyatakan hubungan dalam suatu variabel. Bisa dibuktikan ya, ini hipotesisnya itu mesti hubungan kalau kalau pakainya regresi. Ini mana nih? Nah, ini kita lihat hipotesisnya adalah akan berdampak positif terhadap nah ini kan hubungan nih dana desa akan berdampak positif terhadap perkembangan satu desa ini kan sifatnya asosiatif hubungan antara dana desa dan perkembangan satu desa jadi ya analisisnya ya mau nggak mau regresi. Nah sekalian aja ya jadi kan di konten metopen penemuan sebelumnya itu ada yang namanya uji dua pihak uji satu pihak uji kanan uji kiri ya gitu-gitu ya bisa rincinya bisa kalian tonton lagi kalau kalian masih bingung. Nah, untuk penelitian ini ujinya uji apa nih yang cocok? Kalau based on kan uji jika gitu tuh base-nya harus based on hipotesisnya ya. Kalau kita lihat hipotesisnya di sini yang kalimatnya kayak gini, dana desa akan berdampak positif terhadap perkembangan satu desa itu berarti ujinya satu arah, uji satu arah. Terserah mau satu arah kanan atau kiri, terserah semuanya satu arah. Karena apa? Karena kalau kalau asosiatifnya itu tidak menunjukkan arahnya kemana,
positif atau negatif, itu ujinya uji dua arah. Kalau di sininya itu di spill, hipotesisnya ada arahnya, ini kayak arahnya kan positif nih. Itu berarti pakainya uji satu arah aja gitu. Itu tuh uji buat apa namanya? Uji taksiran representatif. Bisa kalian pelajari lebih lanjut di konten-konten beta sebelumnya. Nah, itu ya. Terus ini sampai mana tadi? Oh ini uji regresi karena hipotesisnya bersifat asosiatif, pakainya regresi. Regresi itu paling mantap itu pakai ini nih, OLS, Ordinary Square. Itu kalau kalian pakai software itu mesti auto pakai ini, auto pakai OLS. Jadi OLS itu adalah hasil regresi yang meminimalkan error term. Error term itu ya nanti dibahas lah ya error term itu apa. Jadi semua software analisis data itu mesti kalau uji regresi auto OLS. Terus ini kita bahas belakangan ya. Ini soalnya metodenya lumayan advance ya karena wajar lah sudah tiba. Jadi metode penelitian itu sebenarnya banyak macam-macam. Kalian bisa dan nggak harus regresi ya, karena ya itu tergantung hipotesisnya apa gitu. Nggak harus regresi, tapi kan paling banyak biasanya regresi kan. Nah, sini ada kelompok. Nah, ini datanya pakai dasar cross sectional, cross section. Jadi data data cross sectional ini adalah data yang dimana apa variabelnya ada banyak tapi diambil dalam satu waktu. Jadi dalam apa istilahnya ekonometri. Jadi nanti kalian mungkin semester atas akan mempelajari matkul yang namanya ekonometri yang mempelajari berbagai macam metode gini lah ya, metode-metode regresi dan sebagainya itu ekonometri maksudnya. Itu ada tiga jenis data. Pertama itu ada data cross section, ini cross section. Itu adalah artinya itu adalah beberapa variabel yang datanya diambil dalam satu waktu. Misal data data dana desa ini diambil berdasarkan beberapa indikator. Berarti kan indikatornya ada banyak tuh. Oh, mau nggak mau datanya juga yang diambil juga ada banyak, nggak cuma satu jenis. Nah, di sini kalau dalam satu waktu berarti artinya misal nih dalam mau ambil data ini di sini berapa ya datanya? Nah, ini untuk tahun 2014 dan 2014. Nah, ini kan cocok sama pengertian tadi nih, datanya satu waktu, yaitu satu waktu di 2014 dan satu waktu di 2018. Jadi misal mau ambil data dana desa itu berarti dana desanya diambil di data ini sama ini aja, dua tahun ini aja. Nah, yang mana datanya itu diambil beberapa variabel. Jadi kan tadi variabel dana desa itu kan indikatornya banyak. Jadi intinya cross section itu adalah eh, data yang diambil dari beberapa variabel, tapi datanya diambil dalam satu waktu. Tuh. Terus ada data time series. Time series itu adalah data yang diambil dari satu variabel, cuma diambilnya itu dalam rentang waktu tertentu. Jadi misal nih, mau ambil data variabelnya dana desa aja ya. Satu variabel dana desa. Tapi diambilnya dari waktu 2014 sampai 2018. Kan itu rentang ya, rentang waktunya. Kalau ini kan enggak nih. Ini kan 2014 dan 2018. Ini kan bukan 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 2014 sampai 2018 ya. Nah, itu kan bedanya di situ. Kalau time series itu variabelnya satu, tapi diambil dalam rentang waktu tertentu. Kalau cross section itu variabelnya banyak, tapi diambil dalam satu waktu tertentu. Nah, terus ada satu jenis data terakhir, yaitu adalah data panel. Data panel itu adalah gabungan dari cross section dan time series, yang mana adalah datanya diambil dari beberapa variabel, yang mana datanya diambil dari rentang waktu tertentu. Jadi variabelnya banyak, datanya yang diambil juga rentangnya panjang gitu. Intinya gitu. Ini ya penjelasan singkat lah ya data mengenai data di ekonometri. Terus ini apa lagi ya di sini? Review-review aja nih. Tujuan Inggris. Nah ini misalnya signifikan meningkat alfa sama dengan 1%. Nah ini kan kayak seperti yang konten terakhir kita bahas ya di konten metode analisis data itu dalam penelitian selalu ada yang namanya tingkat signifikansi.
yang terdiri dari bisa taraf kesalahan atau taraf keyakinan gitu. Yang biasanya eh, logonya itu alfa, kayak gini, alfa yang bisa dipakai. Nah kalau 1% ini berarti alfa ini berarti taraf kesalahan ya, taraf kesalahan 1%. Itu artinya eh, tingkat kesalahannya itu hanya 1%. Nah kalau kalau taraf kesalahannya 1% berarti kan taraf keyakinannya 99%. Itu kan semakin bagus. Jadi semakin kecil taraf persentase taraf kesalahannya, semakin bagus penelitian ini dalam merepresentasikan hasilnya. Karena kan yang namanya penelitian kuantitatif itu, apalagi datanya itu pakai penghitungan statistik parametrik, itu harus ada yang namanya taraf signifikansi. Semakin kecil taraf signifikansinya, semakin akurat hasil penelitian itu diterapkan. Nah, ini jarang-jarang ya penelitian ekonomi itu alfanya 1%, biasanya itu 5% dan sebagainya. 1% itu biasanya ya, penelitian-penelitian kedokteran, saintek dan sebagainya itu 1%, karena ya kan itu kan ilmu yang eksakta ya, eksakta itu harus harus penelitiannya itu harus ketat, harus rigid, karena ilmunya tuh ilmu pasti gitu. Kalau ilmu sosial kan fleksibel ya. Jadi bisa ditolerir 5% lah batas umumnya. Ya tapi ya kalau 1% ya lebih bagus, mah jauh lebih bagus. Sebetulnya itu ya tentang para signifikansi. Terus apa lagi di sini ya? Nah, kayaknya ini pendahuluannya sampai di sini aja. Itu ya tadi pendahuluan, intinya pendahuluan itu ya itu tadi pendahuluan ada latar belakangnya. Latar belakang itu harus menjelaskan kata kunci, alasan kenapa ada kata kunci tersebut di judul yang kalian pakai. Tuh. Terus ya ada tujuannya. Itu dua hal itu yang penting ada. Sisanya menyesuaikan aturan dari penulisan jurnal. Terus ini sih yang tadi ya kayak filteran metode, filteran klasifikasi, data itu sebenarnya nggak ada di pendahuluannya. Ini mungkin ini lebih lengkap aja karena mungkin aturannya beda jurnal. Terus kita masuk ke, oh ya sebelum itu ada yang lupa saya jelaskan lagi. Biasanya kan ada yang namanya selain tujuan, ada yang namanya rumusan masalah ya. Rumusan masalah. Nah, kalau di LKTI, rumusan masalah itu biasanya di-split di poin-poin. Misalkan rumusan masalah dalam artikel ini. Itu kan biasanya kalian tulis dalam bentuk poin-poin ya. Poin satu apa, poin dua apa, poin tiga apa. Gitu. Nah, kalau di artikel ilmiah itu biasanya yang terbitin di jurnal itu biasanya nggak di rinci seperti itu penulisannya. Rinciannya nggak berupa poin-poin, tapi ya dalam keseluruhan ini dari mana ya? Ya dari awal, dari sini, dari awal banget latar belakang sampai ini, berarti dari sini sampai mana tadi? Sampai akhir, minimal sampai tujuan lah, minimal sampai tujuan. Nah, tujuannya. Dan ini sampai tujuan sini, itu sudah mencangkup rumusan masalah secara implisit gitu. Jadi nggak eksplisit, sifatnya implisit. Nah, berdasarkan apa yang kita analisis tadi ya, berarti kan rumusan masalahnya ada tiga nih. Tentang dana desa, perkembangannya itu gimana, terus tentang status desa yang mana itu tercermin dalam indeks pembangunan desa, itu perkembangannya gimana, gambaran umumnya gimana, sama ya tentu saja hasil analisisnya dari hipotesis ini nanti gimana. Di rumusan masalah itu ada tiga ya kalau misalkan pembacaan kita based on artikel ini. Nah, rumusan masalah itu nanti akan dijadikan bahan dalam hasil dan pembahasan. Jadi hasil dan pembahasan itu adalah membahas apa yang telah tertera dalam rumusan masalah yang kalian pakai. Jadi kalau rumusan masalahnya ada tiga, ya hasil pembahasan kalian ada tiga subbab. Nah, ini kan ada tiga ya tadi ya, berdasarkan hasil pembacaan kita ya. Kita coba ini lihat nih, pasti ada tiga di hasil pembahasannya. Nah, kita buktikan mendetail metode. Nah, ini hasil dan analisis ada tiga subbab. Nih, satu subbab ya kan, benar. Gambaran umum indeks pembangunan desa, ya kan. Terus gambaran umum status desa. Ini sesuai apa yang saya bilang tadi. Terus satu lagi, mana itu? Satu lagi hasil analisis. Ya kan, benar berarti. Hasil analisis estimasi model. Ketiga. Lagi nggak ya? Hmm, lagi nggak ya? Wah, panjang banget ya. Oh, nggak ada. Ya, berarti benar ya.
Hasil analisisnya, karena rumusan masalahnya itu ada tiga, maka hasil analisisnya ada tiga subbab, gitulah intinya. Sampai mana ya tadi? Sampai mana itu dia? Nih, nah ini tuh kayaknya kalau udah masuk kayak gini itu udah masuk tinjauan pustaka. Karena kalau di artikel ilmiah itu ya tinjauan pustakanya itu tidak ditulis per bab. Biasanya kan kalau di artikel KTI itu ditulisnya kalian per bab ya. Bab satu pendahuluan, bab dua tinjauan pustaka, tiga metode, keempat analisis dan sebagainya. Nah kalau di artikel penilaian kan nggak ada bab-babnya, jadi ya diterobos aja kayak gini. Karena terakhir tadi pendahuluan itu sampai sini ya, berarti sini itu udah masuk tinjauan pustaka harusnya. Karena tinjauan pustaka seperti dalam konten metopen yang sudah dijelaskan, itu adalah menjelaskan teori-teori apa saja yang ingin kalian angkat di penelitian kalian nanti. Jadi bisa dibilang kalau pendahuluan itu adalah menjelaskan alasan kata kunci dalam judul. Nah, kalau tinjauan pustaka itu adalah menjelaskan teori-teori yang relevan berdasarkan kata kunci yang ada dalam judul. Kita lihat ya, kata kuncinya kan ada tiga tadi ya. Desa, status desanya bisa dilihat di IPT, indeks pembangunan desa, dan sebagainya gitu. Kita lihat nih, ada nih ya, desa ada. Terus apa lagi ya? Dana desa ada. Terus apa lagi? Indeks pembangunan desa ada. Apa lagi ya? Oh, udah berarti udah selesai. Jadi, tinjauan pustaka itu isinya adalah penjabaran teori dari kata kunci yang ada di yang kalian spill di judul. Terus juga ada kerangka kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu adalah alur penelitian kalian, alur pembuktian kalian itu nanti gimana. Terus hipotesis. Biasanya itu hipotesis maksudnya di tinjauan pustaka ya. Tapi di sini kok masuknya di pendahuluan? Ya nggak apa-apa, karena kan nggak ada aturan baku. Sama, of course, yang terpenting adalah penelitian terdahulu. Kita coba cek ya. Ini kan tadi udah cek nih, yang berdasarkan apa namanya kata kunci itu teori-teorinya masuk masuk di mana aja. Ini ada subbab desa, subbab dana desa, subbab apalagi di IPD, terus terus nah ini kerangka konseptual itu ya sama aja kayak kerangka berpikir lah ya. Nah ini penelitian sebelumnya juga ada. Ini, pastikan dulu. Nah ya kan berarti udah lengkap itu. Jadi tiga bagian tadi harus ada dalam tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka ini juga nantinya akan menjelaskan variabel-variabel apa aja yang akan kalian pakai dalam penelitian kalian nanti. Jadi kalau di latar belakang itu kan menjelaskan objek penelitiannya ya. Fokusnya itu ke objek penelitiannya. Yang mana dalam penelitian ini itu objeknya itu adalah status desa. Status desa. Jadi objek penelitian itu adalah yang biasanya dijadikan sebagai variabel terikat, variabel dependent. Biasanya dijadikan objek penelitian. Ini kan variabel dependennya ini status desa ya. Jadi objek penelitiannya itu ya status desa. Makanya di pendahuluan itu lebih banyak dijelaskan mengenai status desa. Status desa, IPD, dan sebagainya itu dominan dijelaskan di sini. Nah, kalau di uh, tinjauan pustaka itu lebih dirinci lagi uh, semuanya, baik dari variabel bebasnya atau variabel terikatnya, juga ya tentang variabel-variabel lainnya seperti itu. Jadi di tiap kata kunci judul yang kalian spill di judul itu harus based on teorinya. Misalnya desa, dana desa. Kan ada kata desanya tuh. Ya dijelaskan teori pembangunan ekonomi yang terkait dengan desa itu apa. Terus desa itu ciri-cirinya gimana, itu teorinya siapa gitu dan sebagainya. Terus nggak harus teori sih, misal apa aja deh, misal landasan hukumnya apa, hanya kayak gini. Ini kan biasa ada landasan hukumnya apa aja. Terus kita sambil scroll ya. Nah ini menurut Darudin Smith, nah ini ciri-ciri desa itu apa aja. Terus apa ada teorinya ya? Teori. Nah ini teori ini dibawakan alternatif. Nah ini teori pembangunan desa itu apa aja. Hmm. Terus kita mulai. Ini kan utamanya kan kita membahas desa
karena hal utamanya membahas desa, maka yang dijelaskan ya desa, kayak gitu teorinya. Teori yang relevan dengan desa itu apa, teori ekonomi yang relevan dengan desa itu apa aja, aturan-aturan mengenai desa itu apa aja, spesifikasi klasifikasi desa itu apa aja, dijelaskan di sini semua. Terus kita masuk ke sebab lainnya yang masuk variabel. Nah, ini dana desa. Dana desa kan masuk dalam variabel bebas ya, variabel independen. Ini juga dijelaskan dana desa itu diukurnya lewat apa aja, landasan aturannya itu apa aja, pembagiannya itu apa aja. Ya, ini pembagiannya, pembagian dana desa itu apa aja. Ya, dijelaskan jelas mungkin lah ya, indikator-indikatornya dan sebagainya, teori-teorinya yang hubungannya sama dana desa itu apa aja, dijelaskan. Ini juga menentukan dana desa itu nanti indikatornya apa aja itu ya dijelaskan di sini. Saya kalian baca sendiri lah ya nanti juga. Ini juga sama aja nih, IPD ini teorinya apa aja, indikatornya apa aja dijelaskan semua. Penjelasan-penjelasan itu semua akan menentukan variabel apa saja yang akan kalian pakai di penelitian. Nah ini misalnya IPD itu indikatornya ini ada 5 nih, ini sama ini. Nah ini 5 indikator ini nanti akan jadi variabel. IPD itu berarti apa ya? IPD itu desa berarti variabel terikat atau variabel dependennya. Berarti variabel dependen itu nanti terdiri dari 5 variabel ini sama ini. Nah itu ya, ini gitu. Ya udah. Terus kerangka konseptual atau kerangka berpikir. Jadi kan sudah kita rinci nih tadi nih berdasarkan teori yang berlaku. Dana desa itu variabelnya apa aja, IPD itu yang menggambarkan status desa itu variabelnya apa aja. Itu dirangkai gimana caranya variabel-variabel tersebut membentuk alur penelitian kita. Jadi ini kan ini ya. Dana desa komponennya berupa pendapatan desa, variabel biasanya berupa penjelas sosial ekonomi. Nah, ini variabel-variabel dana desa ya di sini ya. Terus IPD terdiri dari 40 ekor. Nah ini gini aja. Ini kayaknya biasanya ada ini nih, ada grafiknya. Nah ini grafiknya, ambil deh. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, oh ini berarti. Jadi ini seperti yang telah dijelaskan di konten Metopen 101 yang berapa ya berarti episode 2 kalau nggak salah tentang paradigma penelitian kuantitatif. Itu kan menunjukkan apa ya, bisa dibilang kerangka berpikirnya dari penelitian lah ya. Sebutannya juga paradigma penelitian itu ya sama aja. Jadi variabel bebasnya ini dana desa dan variabel penjelas lainnya yang tadi dijabarkan di Ijan Pustaka ya ini ya. Terus ternyata ini IPD ini masuknya ke variabel intervening bukan variabel terikat. Jadi variabel intervening itu adalah variabel yang menengahi ya. Ya jenis-jenis variabelnya bisa kalau kalian masih bingung bisa kalian tonton gitu. Ada dijelasin di konten manajemen beberapa itu. Saya lupa. Ya ini tadi ya indikatornya ini 5 indikator tadi. 5 ini penjabarnya ini. Ternyata variabel triggernya adalah status desa. Status desa ini tertinggal kamu dan mungkin. Jadi ini alurnya ya kayak gini. Variabel bebas ini akan mempengaruhi indeks pembangunan desa sebagai indeks penengahnya, yang mana ini adalah variabel intervening, yang mana variabel intervening ini adalah akan mengakibatkan berpengaruh atau berpengaruh ke variabel akhir kita, variabel terikat. Jadi alurnya gini, alur penelitian kita, alur pembuktian kita. Bentar ya, ini baterainya habis. Ya, jadi itu ya kerangka berpikir kita kembali lagi. Biasanya kalau di Metopen itu kerangka berpikir itu selalu berdampingan dengan hipotesis penelitian. Tapi karena ya hipotesis penelitiannya itu udah ada di ini ya udah ada di pendahuluan tadi, jadi ya nggak usah ditulis lagi, gitu, nggak apa-apa. Terus bagian penting lagi ini kan tadi penjabaran teori udah, kerangka berpikir udah. Sekarang penelitian sebelumnya. Oke, penelitian sebelumnya seperti kalian tahu lah ya. Oh iya ini, oh apa ini ya? Indikator. Oh ini indikator. Oh ini instrumennya, instrumen penelitiannya. Wah ini jarang-jarang ya ada yang seperti instrumen di sini. Jadi karena
penelitian kayak gini tuh biasanya pakainya data sekunder ya. Jadi kalau data sekunder kan ya kalian tahu lah ya bedanya data sekunder sama primer ya. Kalau data sekunder itu biasanya tuh nggak instrumennya tuh nggak di apa namanya nggak di spill tapi ini kok tumben-tumbenan di spill. Ya ini ya instrumennya ini berarti instrumen khusus untuk variabel. Nah ini variabel intervening ya. Oke. Jadi ini instrumennya ya. Instrumen penelitian itu kan yang menunjukkan rincian variabel kalian. Jadi variabel kalian itu indikatornya apa aja itu dijabarkan dalam instrumen penelitian. Biasanya tuh nggak ada ya. Biasanya tuh kayak kalau instrumen penelitian tuh akan disajikan di lampiran atau appendix di penelitian. Dan itu biasanya nggak diterbitkan ya. Itu bisa disimpan sendiri sama penelitinya. Nah, terutama penelitian-penelitian yang pakai data primer itu biasanya nggak dicantumin. Gitu. Nah, ini ya, jadi instrumennya kayak gini. Setiap variabel itu selalu ada indikatornya apa aja yang diukur, jadi jelas gitu. Eh, Misalnya nih, pelayanan pendidikan itu diukur dari apa aja, ketersediaan dan akses ke TKR dan sebagainya, gini-gini ya diukur lah ya. Ini ya sama aja kalau misal kalian pakai data primer itu juga tiap variabel ada pengukurannya. Misal nih kalian kalau data primer itu kan pengambilan datanya ya kalau enggak dari survei ya kuesioner atau wawancara gitu. Nah, variabelnya apa? Ya biasanya indikatornya itu adalah bentuk pertanyaannya gitu. Variabelnya apa ini? Terus pertanyaannya ini. Pertanyaannya itu mewakili dari indikator-indikator yang sudah kalian tetapkan gitu. Itu kalau kalian pakai kuesioner dalam pengambilan datanya. Karena ini sekunder kan pengambilan datanya biasanya pakai studi literatur biasa aja. Oh ya, untuk apa namanya instrumen penelitian ya sekalian kita bahas aja nih di sini mumpung dikasih tahu ya. Dan nih next penelitian sebelumnya ya seperti kalian tahu lah ya penelitian sebelumnya itu adalah jabaran penelitian-penelitian yang relevan sama penelitian yang kalian akan garap gitu. Jadi yang namanya artikel ilmiah itu salah satu sifatnya itu adalah bisa ditiru gitu. Bisa ditiru dalam artian nggak semua artikel penelitian atau hasil penelitian itu adalah hasil yang sempurna. Jadi nggak ada itu hasil penelitian yang sempurna. Oleh karena itu harus ada yang namanya perbaikan. Oleh karena itu kalau mau hasil penelitiannya itu bisa diperbaiki, oleh karena itu metode-metodenya dan segala apapun yang ada di artikel penelitian itu harus bisa ditiru oleh peneliti-peneliti yang nantinya ke depannya akan memperbaiki penelitian kalian itu. Oleh karena itu sebelum merancang artikel penelitian kalian juga harus based on penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Jadi bikinnya tuh based on penelitian sebelumnya dan penelitian hasil penelitian kalian ini tuh juga akan nantinya disempurnakan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Gitu. Intinya kayak gitu ya. Jadi penelitian sebelumnya itu hmm, bisa menjadi rujukan kalian untuk menentukan apa namanya state of the art lah intinya state of the art adalah penelitian terbaru misalnya kalian mau meneliti misalnya tanah desa pakai metode metode regresi biasa. Kalau regresi biasa kan itu udah ketinggalan zaman ya. Eh, Harusnya kan idealnya penelitian itu harus mengikuti metode yang terbaru. Oleh karena itu kita harus tahu penelitian-penelitian yang relevan dari yang dulu sampai yang terbaru. Eh, Fungsinya buat apa? Fungsinya biar kita bisa mengikuti baik itu alurnya gimana, metodenya gimana, ya biar kita update lah sama sama metode-metode terbaru dari penelitian-penelitian yang relevan. Nah ini intinya dari bagian penelitian sebelumnya itu kayak gitu. Itu aja intinya ya. Eh, Kalian harus banyak-banyak review jurnal ya kalau kalau mau apa namanya bikin penelitian karena itu adalah bagian yang harus kalian apa pelajari dulu bagian awal ya untuk kalian bagian awal dalam kalian membuat jurnal itu adalah review-review jurnal yang sesuai sama topik kalian gitu. Nah, ya jadi sebelum kalian bikin latar belakang itu kalian harus tahu adakah penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan sama penelitian yang akan kalian bikin itu. Biar fungsinya biar setiap penelitian itu ada novelty atau kebaruan dan bisa memperbaiki penelitian-penelitian yang sebelumnya yang masih kurang sempurna gitu. Itu ya intinya. Ini ada banyak di sini ya penelitian sebelumnya yang harus kita baca satu persatu. Kenapa
panjang juga ya. Terus ini metode ya, metode metode udah kita bahas ya tadi ya. Metode karena tadi datanya itu pakai data cross section dan datanya punya sekunder, terus populasinya gimana gitu. Bedanya kalau data sekunder itu populasinya itu based on sumber datanya. Sumber datanya itu kita ini pakai mana ya sumber datanya? Kalau data primer kan itu ada formulanya ya. Formula menentukan sampel dari suatu populasi. Itu kan udah dijelasin tuh di konten metopen warna sebelumnya. Nah, kalau data sekunder itu biasanya nggak ada formulanya, nggak ada formula sampelnya. Sampelnya ya based on kalian sumber datanya dari mana gitu. Itu aja. Ini sumber datanya dari mana ya? Sebentar, di latar belakang itu biasanya ada. Nah ini sumber datanya dari Podes 2018. Podes itu potensi desa. Jadi BPS itu punya yang data untuk menilai kualitas desa namanya Podes, potensi desa. Paling terbaru ini adalah 2018. Menginformasikan adanya ya ini 73.000 desa. Nah ini berarti sampelnya ya sekian gitu. Jadi kalau data primer ada formulanya untuk menentukan sampel. Nah kalau data sekunder ya tidak ada formulanya, tapi sampelnya kalian tuh harus menurut pada based on data yang sumber data yang kalian pakai. Karena sumber datanya di Dipotes 2018 dari BPS, ya kita ikut pakai itu sampelnya. Karena yang namanya BPS kan udah apa ya mendata seluruh data yang di Indonesia ya, jadi itu bisa dipercaya seperti itu. Itu kalau itu untuk metode ya. Untuk metode di sini saya nggak mau bahas terlalu rinci karena apa? Karena ini ntar masuknya ekonometri karena ekonometri kan beda matkul ya itu ya. Ada matkul metopen, ada matkul ekonometri. Metopen itu khusus untuk metode apa ya? Cara kalian menulis artikel ilmiah gitu. Itu ada di matkul metode penelitian. Nah, kalau ekonometri itu lebih ke hitung-hitungannya. Hitung-hitungan model matematikanya gimana, statistiknya itu gimana, itu ada di ekonometri. Karena ini kita metopen, kita saya nggak mau bahas terlalu rinci ya. Ini pun metodenya juga metode ekonometrik yang advance ya. Advance itu nih first difference itu kan udah advance banget. Ya, kalau saya bahas nanti malah jadi berapa SKS. Ya, jadi intinya gini aja. Metode penelitian itu kan seperti kalian tahu ya, itu mencangkup eh, data kalian itu cirinya apa. Kalian ngambil datanya itu dari mana. Terus metode yang akan kalian pakai di penelitian itu metodenya gimana. Terus apalagi ya. Eh, misal tadi sampelnya itu kalian cara ngambilnya gimana. Terus yang paling penting adalah model dari penelitian kalian itu gimana. Karena setiap penelitian yang pakai metode kuantitatif itu mesti ada yang namanya model matematika yang menggambarkan hipotesis kalian. Jadi hipotesis kalian dibahasakan dalam bahasa matematika membentuk model yang namanya model ekonometri. Nah, ekonometri. Contohnya apa ya? Nah, ini kayak gini. Nih modelnya itu kayak gini. Ini model regresi lah ya. Itu sebenarnya ya kalian nggak usah takut-takut dulu ini tuh bacanya gimana. Sebenarnya gampang cuma nggak saya bahas di sini ya karena terlalu panjang. Nanti kalau saya bahas di sini. Ini juga pakainya data sekunder. Jadi kalau saya bahas metodenya tambah panjang. Terus ini kita next ke hasil analisis. Ya, hasil analisis mah gampang lah ya. Hasil analisis kalian berdasarkan rumusan masalah yang sudah kalian rumuskan tadi, sama hasil analisis dari hitung-hitungan yang udah kalian hitung. Disajikan dalam berbagai grafik, argumen, diagram, dan sebagainya. Gitu. Kalian udah tahu lah ya, udah biasa bikin tugas kuliah mesti udah paham. Ini ya gini, hasil estimasi model ini udah gini. Terus apalagi habisnya? Hmm, nah ini. Oh ya, karena ini hitung-hitungan, jadi ini pakainya statistik model parametrik ya. Statistik parametrik berarti pakainya statistik inferensial jenisnya. Inferensial. Kan ada tuh statistik deskripsi sama statistik inferensial. Ini pakainya yang inferensial karena ada model ekonometriknya. Bedanya apa? Statistik itu tadi bisa kalian lihat di konten-konten sebelumnya udah dijelasin. Ini ya udah, kayaknya udah selesai nih habis ini. Ya ini udah selesai semua.
Oh ya, simpulan, simpulan. Selesai ya berarti ya. Simpulan ini ya kayak apa ya? Rangkuman dari hasil hasil dan pembahasan kalian tadi. Sama, kalian harus menunjukkan apa keterbatasan dari hasil penelitian kalian tadi. Karena ya seperti yang saya bilang tadi ya, semua hasil penelitian itu gak ada yang sempurna. Jadi ada kayak apa ya? Ada kayak kewajiban mencantumkan kekurangan penelitian kalian ini di akhir, yang mana biasanya itu ada di kesimpulan. Biar nanti yang baca penelitian kalian tuh bisa menyempurnakan hasil penelitian kalian di kemudian hari dengan apa tadi penjabarannya yang sudah jelas dan kekurangan-kekurangannya itu sudah di sebelah baca itu nanti bisa disempurnakan oleh penelitian lain. Jadi ya gitulah, seperti yang sudah dijelaskan dalam konten teman sebelumnya ya, bahwa penelitian itu adalah hasil saling revisi gitu. Jadi ada hasil ilmiah ini, nanti kan nggak semua hasil ilmiah itu relevan sepanjang zaman ya, harus direvisi mulu ya. Jadi ada kewajiban sesama peneliti itu harus mencantumkan keterbatasan penelitiannya. Ini di mana ya hasil keterbatasannya ya? Ya ini pas nih. Ini ya, dan penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan terkait dengan keterbatasan analisis bla 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 bla. Jadi ini misal nih, kalian berminat nih meneliti tanah desa. Ini kalau kalian mau meneliti eh, hal yang sama kayak gini, kalian berminat meneliti dalam ruang hukum yang sama, dan kalian butuh kebaruan, kalian tinggal lihat ini aja, lihat kekurangan penelitian ini itu apa. Kekurangannya kan apa tadi ya? Ini kekurangannya datanya keterbatasan di analisis dan sebagainya. Sarannya apa ya? Hmm, seperti bahwa efek yang sungguhnya. Cuan, nah, kalau kalian tertarik mau bikin penelitian serupa tentang tanah desa dan mau ada kebaruan, kalian harus meneliti based on saran dari peneliti artikel yang ada di sini. Biar penelitian kalian tuh bisa merevisi penelitian relevan yang ada sebelumnya dan bisa tetap menciptakan novelty atau kebaruan. Nah, itu ya untuk sedikit review singkat tentang artikel ilmiah. Mungkin saya sedikit akan mereview apa ya tentang metode ya ekonometrik karena ini di data sekunder jadi saya nggak bisa mereview kalau dari artikelnya. Saya akan mereview khusus di yang artikel sekunder karena di tahun ini kan di tahun video ini dibuat ada yang namanya RC ya, Research Competition. Itu eh, analisisnya menggunakan data primer kebanyakan, yang mana ekonometrik itu biasanya berupa regresi. Itu kan karena ini data sekunder pakainya jadi kurang relevan lah ya. Kita coba analisis yang artikelnya lebih relevan. Ini apa nih? Ini kayaknya. Oh ini bukan, ini dari Edits. Nah ini kayaknya, ini tuh saya ambil contoh hasil artikel paper anak kimia tahun kemarin. Ya. Analisis pengaruh diskon dan pendapatan terhadap pembelian inklusif. Jadi ya ini sebenarnya sama ya, sama kayak paper ini, sama kayak paper ini, sama kayak paper ini. Tahap pembentukannya sama, cuma bedanya di tahap analisisnya aja. Karena kalau yang ini kan pakai data sekunder, juga pakai data sekunder, nah ini pakai data primer. Bedanya di mana? Di hasil analisis. Ini saya sedikit spill ini lah ya, ekonometrik dikit lah ya. Hmm. Jadi, ya ini statistik, apa? Hipotesis statistik nih, yang saya maksud tadi HO, HA, HO, HA di sini. Ini kerangka berpikir nih kayak gini kayak tadi juga. Kerangka berpikir. Nah, ini di sini. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau kalian bikin artikel penelitian, datanya itu data primer, yang mana itu data yang kalian ambil sendiri berdasarkan survei, kuesioner atau wawancara, itu dan hipotesis kalian itu bentuknya adalah hipotesis yang bersifat asosiatif atau yang sifatnya itu dalam hubungan yang menjelaskan hubungan antara variabel A dengan variabel B atau variabel apapun yang kalian pakai di dalam penelitian itu biasanya pakai analisisnya itu pakai regresinya itu ya kayak tadi regresi itu adalah
salah satu bentuk model ekonometrik yang untuk mengetahui pengaruh pengaruh dari suatu hubungan variabel. Jadi, sebelum kalian menganalisis hasil regresi, kalian harus menguji instrumen penelitian kalian terdahulu. Jadi kalau tadi kan di yang ini ya, di artikel penelitian sebelumnya, yang ini itu kan instrumen penelitian itu pakai data sekunder. Nah, kalau yang ini kan instrumennya berarti pakai data primer, yang biasanya tuh ya kayak apa ya, kayak kuesioner dan sebagainya itu data primer ya pakainya gitu ya, gitu-gitu. Nah, instrumen itu harus diuji pakai yang namanya ini uji reliabilitas dan uji validitas. Apa itu uji kedua uji ini? Bisa kalian cek sendiri penjelasannya lebih rinci di konten-konten Metabank mana-mana dunia sudah kami jelaskan dengan rinci. Ya, uji reliabilitas intinya itu adalah uji di mana instrumen ini datanya tuh kalau diuji berulang itu konsisten lah intinya gitu. Ini ujinya tuh kalau pakai SPSS bisa pakai uji ini Alpha-Crown Based, Alpha-Crown Based. Jadi uji reliabilitas itu macam-macam ya ujinya ya. Ada beberapa jenis. Ya kalau yang jenis Alpha-Crown Based itu masuknya dalam kategori uji interval konsistensi. Itu interval konsistensi itu apa itu bisa kalian lihat di konten metode sebelumnya sudah dijelasin itu. Jadi tiap uji dalam artikel penelitian itu selalu ada yang namanya tafsiran. Jadi data diuji, hasilnya harus ditafsirkan. Nah, tiap uji penafsirannya itu beda-beda. Nah, tafsirannya itu apa aja kalian bisa lihat aja di YouTube itu banyak banget itu tafsiran-tafsiran uji ekonometrik. Nah, kalau ini kan pakai uji alpha convex itu tafsirannya ini. Kalau hasilnya lebih besar dari 0,60 berarti datanya reliable dan sebagainya gitu. Itu ya. Terus ini kan uji reliabilitas. Terus ada uji validitas. Uji validitas ini intinya itu adalah uji untuk menilai apakah instrumen penelitian kalian ini valid apa enggak, hubungan antar variabelnya itu valid apa enggak, itu intinya. Ini tuh pakai ujinya apa ya, pakai ujinya ini uji signifikasi koefisien korelasi. Terus ini tafsirannya apa ya, tafsirannya berarti kalau algoritmnya ini ya berarti valid, nah gitu 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 aja. Jadi ujinya baik uji reliabilitas validitas itu macam-macam, ujinya itu macam-macam, hasil interpretasinya itu juga macam-macam. Kalian bebas mau pakai uji apa aja intinya gitu, karena macam-macam jadi tidak ada pembatasan, yang penting sesuai lah cara kalian mengerjakan. Nah, itu dua uji itu adalah uji yang harus kalian lakukan sebelum kalian masuk yang namanya uji regresi. Uji reliabilitas, uji validitas. Semua ya sebenarnya semua 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 penelitian yang berpendekatan kuantitatif itu harus ada kedua uji ini untuk menguji instrumen kalian yang kalian susun gitu ya. Terus ya ini kita masuk ke intinya ya. Dalam yang namanya ekonometrik yang bersifat regresi itu harus memenuhi beberapa asumsi gitu. Asumsinya itu ada 5 ya. 5 yang biasanya itu tercantum dalam 5 uji asumsi klasik. Jadi asumsi klasik ini adalah uji yang harus kalian lalui sebelum kalian melakukan perhitungan regresi. Jadi kalau data kalian nggak lolos uji asumsi klasik ini, berarti data kalian belum bisa dilakukan uji regresi, belum boleh gitu. Karena data kalian apa ya, bias lah. Jadi uji regresi itu harus apa namanya memenuhi syarat yang namanya blue. BLUE. Blue itu singkatan ya. B-nya itu base, L-nya itu linear, U-nya itu unbiased, itu estimator. Jadi base, base linear, unbiased, estimator. Itu apa saja nanti itu bisa kalian pelajari sendiri ya nanti di ekonometrik, matkul ekonometrik. Uji asumsi klasik ini ada beberapa ya. Karena ini tuh pakainya regresi apa ya? Pakainya regresi berganda. Pakainya regresi berganda, jadi uji asumsi klasiknya itu cuma ada berapa berarti? Ada satu, dua, tiga, tiga, cuma ada tiga. Nah, jadi uji asumsi klasik ini ada macam-macam, ada banyak. Cuma
apa yang harus dimasukkan itu harus based on eh, datanya jenisnya apa sama uji regresinya jenisnya apa. Kalau semisal datanya time series atau datanya panel dan ujinya regresi berganda, itu berarti semua uji asumsi klasik harus kalian penuhi. Kalau semisal uji datanya itu data eh, bukan time series, terus regresinya cuma regresi sederhana, itu berarti cuma beberapa asumsi aja yang harus kalian lalui. Nah, jadi regresi itu ada dua jenis ya. Ada regresi sederhana, ada regresi berganda. Intinya regresi sederhana itu adalah ketika variabel independennya itu cuma ada satu. Nah, kalau berganda itu berarti variabel independennya itu ada lebih dari satu. Intinya itu aja. Nah, kalau regresinya berganda itu berarti kemungkinan besar uji asumsi klasiknya itu harus dipenuhi semua ke semua ujinya. Oke, ini uji normalitas. Uji normalitas itu untuk menguji distribusi datanya itu normal apa enggak. Terus apalagi ya? Multikolonialitas itu harus untuk menguji apakah antar variabel apa namanya? Variabel bebas satu sama variabel bebas kedua itu ada hubungannya apa enggak? Idealnya kan enggak ada hubungannya ya. Jadi intinya kalian harus menentukan bahwa variabel bebas yang satu sama variabel bebas yang lainnya itu benar-benar beda, benar-benar beda nggak ada hubungannya. Gitu. Ya itu diujinya lewat apa? Pakai uji multikolonialitas. Ini ya. Terus di sini ada uji heterogeneisitas. Uji ini tuh intinya buat menguji apakah distribusi errornya itu normal apa enggak gitu. Ya gitu. Nah ini kan ujinya macam-macam ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri di banyak lah di YouTube itu tutorial-tutorial uji-uji kayak gini. Hmm, apalagi yang pakai SPSS ya. Ini kan pakai SPSS nih, kayak gini tuh. Hasil-hasil data kayak gini tuh pakai SPSS. Kalian bisa searching sendiri nih. Banyak di YouTube tutorialnya ada. Bagaimana cara menginterpretasinya itu juga ada banyak. Ini uji nah ini kan karena ini tuh hasilnya tuh udah lulus semua nih, hasilnya tuh udah lulus uji asumsi klasik semua. Baru kita bisa mulai ke uji regresi. Jadi intinya uji regresi itu ada dua. Untuk menentukan model matematikanya, seperti yang saya bilang tadi kan, di dalam penelitian metode kuantitatif selalu ada yang namanya model matematika. Yang salah satunya itu diajarkan oleh uji regresi. Ini model matematikanya kayak gini. Interpretasinya bisa kalian baca sendiri ya nanti ya. Atau kalian cari sendiri lah di YouTube banyak tutorialnya. Terus aja di hipotesis. Uji hipotesis itu ada dua. Ada uji T, ada saya juga namanya uji F. Uji T sama uji F. Uji T intinya itu adalah untuk menguji signifikansi korelasi dari antar variabel, baik itu antar variabel bebas yang satu sama variabel independen atau sama variabel bebas yang satunya lagi sama variabel independen. Jadi sifatnya tuh apa ya? Istilahnya apa ya? Bukan simultan, bukan bareng-bareng. Jadi ujinya itu satu-satu. Uh, Hubungan variabel ini sama ini, terus diuji lagi hubungan variabel yang satunya sama variabel ini, itu diujinya kalau satu-satu itu pakai uji T. Nah, kalau diujinya bareng-bareng pakai apa? Pakai uji F. Pakai uji F. Misal nih, hubungan antara variabel ini terhadap variabel ini. Nah, itu biasanya pakai uji F. Kenapa dibedakan? Karena ya harus harus apa ya? Harus dibedakan karena kita harus merinci hubungan antar variabel itu baik dari hubungan individunya maupun hubungan yang secara bersamaan. Pengaruhnya gimana, signifikansi apa enggak. Karena kembali lagi ya, yang namanya regresi itu kan berarti membuktikan hipotesis yang bersifat hubungan asosiatif. Jadi ya ujinya harus menguji signifikansi dari hubungan variabel yang kalian uji. Yang mana bisa pakai uji T dan uji F. Terus di sini yang paling penting lagi ya, ada yang namanya koefisien determinasi atau R square. Mana ini? Ini uji determinasi. Jadi uji regresi itu intinya itu ada tiga. Pertama itu uji modelnya, yang mana itu menghasilkan model matematikanya, model dari hipotesis kalian.
Terus yang kedua itu adalah uji hipotetisnya, yang mana tadi tergambar dalam uji T atau uji F. Terus yang ketiga adalah uji determinasi atau R-square-nya. R-square itu intinya adalah, tadi kan udah diuji ya, hipotesisnya hubungannya itu signifikan apa enggak. Tapi kan kita belum tahu signifikannya itu pengaruhnya berapa persen gitu. Nah, oleh karena itu berapa persennya itu dihitung di uji determinasi ini R-square. R-square itu menunjukkan hubungan variabel ini. Biasanya R-square itu menunjukkan hubungannya simultan. Jadi uji F-nya lah ya. R-square itu menghitung biasanya hubungan yang yang telah diuji di uji F ini. Kenapa uji F? Ya karena ya secara simultan, secara bareng-bareng. Nah, ya. Uji R-square ini menghitung besarnya hubungan yang secara bareng-bareng. Nah, di mana nih interpretasinya ini nih? Kemudian impulsif dapat dilakukan apa ya? Adalah sebesar 24,1% dari ini. Besarnya berarti besarnya hubungan variabelnya, hipotesisnya itu pengaruhnya berarti hanya sebesar 24,1%. Itu hubungan apa namanya? Hubungan besarnya hubungannya, R square-nya. Nah, R square ini sebenarnya kan apa ya? Datanya itu masih bisa bias ya. Untuk lebih range-nya lagi itu bisa kita lihat pada di adjusted R square. Ya, intinya adjusted R square-nya adalah R square yang lebih akurat lah, lebih akurat. Intinya gitu aja. Ini kan beda nih. R square ini sama nilai ini kan beda. Nah, jadi yang lebih akurat itu sebenarnya yang ini. Sebenarnya boleh-boleh aja pakai R square doang. Karena kalau kita pakai R square doang, kalau misal variabelnya kita tambah lagi, itu R square-nya itu semakin besar gitu. Itu kan nggak pasti ya, nggak pasti kalau kita nambah variabel itu hubungannya semakin signifikan. Tapi kalau kita pakai S per doang, kalau kita nambah variabel itu hubungannya malah jadi besar. Oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya adjusted R square, ini S square yang lebih akurat ya. Ya itu ya untuk sedikit singkat ya, trivia untuk model ekonometri. Jadi kalau kalian pakai data primer yang katanya itu kalian ngambil sendiri baik dari kuesioner, wawancara dan sebagainya, dan hipotesis kalian tuh berupa hipotesis asosiatif yang intinya tuh bunyinya tuh adalah pengaruh ini terhadap ini dan sebagainya, itu tuh kalian wajib menggunakan analisis regresi yang mana harus memenuhi uji-uji asumsi klasik yang mana hasilnya itu bisa dipadukan oleh apa yang telah saya jelaskan di sini nih, mulai dari sini sampai uji asumsi uji regresi berganda tadi. Ini maaf ya kalau saya ngomongnya agak ngelantur karena saya tag-nya malam, capek banget. Ya udah ini ya kayak tadi ya, simpulan saran sama ya. Oke itu aja ya kayaknya ya. Sedikit review artikel ilmiah. Jadi intinya itu tadi, eh, kita kan tadi udah nanti kan konten metapoint 101 itu kan menjabarkan apa-apa saja yang harus ada dalam pendekatan kuantitatif di sebuah proses pembuatan artikel ilmiah ya. Nah, ini implementasinya akan direview di review jurnal pada konten ini. Seperti yang tadi kan kita udah nge-review yang artikel yang dari Sinta 2 yang mana datanya pakai data sekunder sama yang pakai datanya yang primer. Dia cukup lengkap ini reviewnya. Jadi itu aja ya. Sekian review dari saya. Sampai ketemu di konten Metapen 101 selanjutnya. Konten Metapen 101 selanjutnya itu akan bahas yang seri kualitatif. Kualitatif. Oke, itu aja ya. Dah.